Halo teman horor, kembali lagi bersama saya Nimas Aurik. Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Kuala Tol Cipularang bagian 3 oleh Bang Esot. Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya. Kuala Tol Cipularang. Seminggu setelah kematian Bram, aku semakin yakin kalau setan Cipularang menaruh dendam pada kami semua. Dan sekarang yang tersisa hanyalah aku. Semua teman-temanku sudah mati dengan mengenaskan. Semua terasa ganjil. Mereka mati satu persatu dengan sangat cepat. Atas dasar itu, aku tahu kalau setan Cipularang akan segera menghabisiku. Aku mendengar dari Ibu Bram kalau beberapa hari ini dia suka dikentayangi arwah Bram. Mereka sering mendengar langkah kaki di rumahnya dan suara Bram memanggil-manggil di halaman rumah, meminta tolong. Apakah Bram benar-benar gentayangan? Atau setan Cipularang yang menyerupai Bram dan meneror keluarganya? Untuk mencari tahu kebenarannya, aku mendatangi Ibu Bram. Ia menceritakan kejadian demi kejadian aneh di rumahnya setelah kematian Bram. Bisa Ibu ceritakan kejadian aneh yang Ibu alami akhir-akhir ini? Siapa tahu aku bisa bantu Ibu, pintaku. Ia terlihat ketakutan, keningnya berkerut. Jadi malam itu, Ibu lagi masakin goreng buat suami. Tiba-tiba saja, Ibu nyium bau parfumnya Bram di dapur. Bau parfum itu sangat menyengat, dan Ibu hafal betul kalau itu parfumnya Bram. Ia menarik nafas perlahan dan menghembuskannya. Ibu cari-cari sumber bau itu, ternyata berasal dari kolong meja makan. Pas Ibu tengok ke bawah, Ibu melihat sepasang kaki yang sedang berdiri mengenakan sepatu Bram. Ibu hafal banget, itu betis anak Ibu. Air matanya mulai merekah. Ia mengusapnya dengan tisu. Kemudian mulai terisak. Tapi pas Ibu berdiri, malah gak ada siapa-siapa di depan meja. Pas Ibu cek lagi ke kolong meja, kaki itu masih ada. Terus Bu, aku mendengarkan dengan seksama. Habis itu Nak Asep, Ibu panggil Bapak. Tapi Bapak nggak nyaut. Buru-buru Ibu ke ruang keluarga. Di sana Ibu lihat Bapak lagi berdiri menghadap jendela. Tatapan matanya kosong. Sebelum melanjutkan ceritanya, ia menyeruput segelas teh tanpa gula. Pas Ibu pegang pundaknya, Bapak malah ketawa-tawa sambil loncat-loncat kayak pocong. Tangannya bersedekap di perut, kepalanya tertunduk, matanya melotot. Bapak kesurupan. Bukan hanya kejadian itu saja Nak Asep. Hampir tiap mau tidur, Ibu nemuin serpihan tanah merah di atas kasur. Ibu takut Nak Asep, katanya dengan wajah ketakutan. Dari cerita yang aku dengar dari Ibu Bram, aku yakin kalau yang meneror keluarga Bram adalah setan Cipularang. Kalau bagaimanapun, aku harus cari cara agar setan itu tidak lagi meneror keluarga Bram. Tapi bagaimana? Apakah aku harus mendatangi dukun? Aku gak percaya sama dukun. Hari demi hari berlalu. Saat aku masih memikirkan setan yang meneror keluarga Bram, entah kenapa, ada luka cakar yang melintang di bagian perutku sangat panjang. Dari dada sampai ke perut bagian bawah. Semakin hari, luka cakar itu tambah parah, menjadi koreng yang perlahan mengeluarkan nanah. Terasa panas sekali kalau malam hari, apalagi kalau aku mengenakan baju. Tergesek-gesek sangat menyakitkan. Aku sudah berobat, namun luka itu tak kunjung sembuh. Apakah ini salah satu perbuatan setan Cipularang? Luka di perutku semakin parah. Goresan itu membesar, membuat memar di sekujur perutku.
Beberapa kali aku pergi ke dokter, tapi lukanya tak kunjung sembuh. Sudah 2 hari aku berbaring di kamar kosku. Luka yang terus menggerogoti perutku membuat susah mengenakan baju. Kamarku seperti kapal pecah, cakak-cakan. Aku tak sanggup memaksakan badanku untuk banyak bergerak. Setiap malam, aku mendengar suara langkah kaki anak kecil yang berlarian di kamar kosku. Aku yakin kalau mereka adalah setan Cipularang yang sudah lama mengikutiku. Malam itu, kubiarkan TV menyala, menyiarkan berita politik nasional. Aku terbaring di atas kasur sambil sesekali meringis menahan sakit. Seketika terlintas dalam benakku untuk mencari tahu tentang misteri tol Cipularang. Kurai smartphone yang terletak di meja kerjaku. Sambil bersandar, aku langsung melakukan pencarian di internet tentang tol Cipularang. Muncul beberapa berita tentang kecelakaan di tol Cipularang. Aku terus scroll ke bawah. Muncullah sebuah artikel yang membahas tentang Gunung Hejo. Artikelnya menjelaskan kalau kecelakaan yang terjadi di tol Cipularang ada kaitannya dengan keangkeran Gunung Hejo. Di sana juga ada sebuah petilasan Eyang Prabu Siliwangi. Saat sedang membaca artikel, tiba-tiba saja lampu kosku mati. Hanya cahaya smartphone yang menjadi penerang. Dengan perlahan, aku coba bangkit dari tempat tidur untuk mencari lilin di dalam lemari. Kuarahkan cahaya smartphone ke dalam lemari dan berhasil meraih sebatang lilin yang masih utuh. Kunyalakan lilin itu, lalu meletakkannya di meja kerjaku. Kembali kubaringkan badan di tempat tidur dan melanjutkan baca artikel. Setelah beberapa saat, aku mendengar suara anak kecil tertawa dari dalam kamar mandi. Bukan hanya satu orang saja, terdengar seperti ada 2 orang yang sedang bermain di dalam kamar mandiku. Suara gemericik air ditumpahkan terdengar jelas. Perlahan kuhampiri sambil membawa sebatang lilin. Suara anak kecil itu tidak berhenti tertawa. Kudorong pintu kamar mandi itu perlahan. Di dalam sana, kulihat 2 anak kecil, 1 perempuan dan 1 lagi laki-laki. Kepala mereka penuh darah. Yang perempuan membawa sebuah boneka, sedangkan yang laki-laki membawa sebuah robot-robotan. Mereka memandangiku dengan ekspresi datar. "Mati kau Asep!" Tiba-tiba mereka kompak berteriak dan hilang begitu saja. Seketika, luka di perutku terasa sangat sakit, seperti ada sebuah jari yang mencabik-cabik lukanya. Lilin yang kubawa terjatuh di lantai dan padam begitu saja. Aku terjatuh di lantai sambil meringis, menahan sakit. Ingin rasanya aku berteriak meminta tolong, tapi rasa sakit itu membuatku tidak mampu berteriak. Keringat mulai bercucuran di dahiku. Aku terlentang di lantai sambil meringis kesakitan. Saat itu, kulihat 2 anak kecil tadi berdiri di sampingku sambil tertawa melihatku. "Siapa kalian?" ujarku sambil menahan sakit. Mereka tidak menjawab dan terus memandangiku sambil tertawa cekikikan. Rasa sakit di perutku semakin parah hingga membuatku susah bernafas. Mataku terpejam, menahan sakit yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Tiba-tiba tubuhku merasa seperti masuk ke dalam sebuah lubang hitam besar yang berputar-putar. Entah dalam keadaan sadar atau tidak, aku melihat sebuah mobil sedan sedang melaju di jalan tol Cipularang. Di dalam mobil itu, ada 2 anak kecil yang sering mengantuiku akhir-akhir ini. Di bagian kemudi, ada seorang lelaki yang sudah beruban mengendarai mobil, dan perempuan berjilbab biru yang sibuk dengan smartphone-nya. "Ayah, aku mau minum," pinta anak perempuan dari kursi belakang. "Mama, tadi minum kita ditaruh di mana?" tanya lelaki itu sambil terus mengemudikan mobilnya. "Tadi Mama simpan di sini." Ia meraba-raba jok sebelah kanan. Tidak sengaja, botol air minum itu tersenggol, jatuh ke bawah dan menggelinding menghalangi pijakan rem. Mobil bus yang ada di depannya berhenti mendadak, entah kenapa. Mobil yang ia kendarai menabrak bus itu.
karena remnya terganjal botol air minum. Aku melihat kedua anaknya mati, sedangkan pasangan suami istri itu masih bisa selamat. Badanku kembali seperti ditarik oleh pusaran cahaya. Aku melihat gunung hijau. Tepat di tempat petilasan, ada 3 orang lelaki yang sedang bersemedi. Mereka duduk sila menghadap makam keramat. Aku melihat mereka sangat khusyuk bersemedi di sana. Mereka dikelilingi makhluk aneh. Ada kodok besar yang berkepala manusia, harimau putih yang memancarkan cahaya, dan manusia-manusia yang berlumuran darah. Dan di sana, aku melihat John yang mendekat ke arahku dengan wajah cemas. "Gue minta maaf ya, Sep," katanya sambil menyentuh pundakku. Aku tidak menjawab, malah memerhatikan wajahnya yang sangat pucat. "Lu masih hidup, John?" tanyaku heran. "Iya, tapi dunia gue udah beda. Gue tinggal di alam jin di Gunung Hijau," jawabnya. "Ini semua salah gue, Sep," tambahnya sambil terisak. "Apa yang harus gue lakuin untuk menembus kesalahan ini, John?" "Lu masih bisa selamat. Bersihin bekas kencing gue di pinggir jalan tol Cipularang," ujar John. Seketika dia menghilang. Aku terbangun. Jantungku berdetak kencang. Keringat bercucuran sekujur tubuhku. Luka di perutku masih terasa sakit. Perlahan aku bangkit sambil terus meringis. Aku berjalan menuju tempat tidur dengan sangat hati-hati karena seluruh ruangan masih gelap. Listrik belum juga menyala. Sejenak aku bergeming dan mengingat-ingat percakapanku dengan John. Oh iya, bekas kencing John. Aku harus kembali ke tol Cipularang dan membersihkan bekas kencingnya. Semoga aku masih bisa selamat. Keesokan paginya, aku balut luka cakar di perutku dengan perban. Aku harus segera pergi ke tol Cipularang dan membersihkan bekas kencing John. Di layar smartphone, aku cari nomor telepon perusahaan sewa mobil. Setelah meminta unit diantar ke alamat indek kosku, aku paksakan tubuhku untuk mengemudi. Mobil yang aku kendarai melaju cepat menuju tol Cipularang. Mobil yang aku kendarai melaju dengan sangat cepat. Aku ingin segera sampai karena tidak kuat menahan rasa sakit di perutku. Jujur, aku lupa di kilometer berapa si John kencing sembarangan. Tapi aku masih ingat ada tanda silang di pembatas jalan. Setelah mobilku masuk tol Cipularang, aku kurangi kecepatannya. Dengan hati-hati, aku cari tanda silang di sepanjang pembatas jalan tol. Selang beberapa saat, akhirnya tanda silang itu kutemukan. Segera, ku injak rem dan keluar dari mobil. Ku ambil sekoman air dari dalam bagasi mobil. Sambil membaca doa sebisaku, ku siramkan air itu ke tempat bekas kencing John. "Kami mengaku salah, maafkan kami Cipularang," bisesku sambil meneteskan air mata. Setelah dirasa cukup, aku bergegas masuk ke dalam mobil. Seketika, rasa sakit di perutku mulai reda. Satu hal yang aku sadari, ternyata aku tidak hidup sendiri. Ada makhluk lain yang hidup berdampingan bersamaku. Mereka minta dihargai, sebagaimana manusia yang minta dihargai terhadap manusia lainnya. Aku berjanji kepada diriku sendiri, kalau aku tidak akan pernah bertindak ceroboh dan menyepelekan hal gaib. Ketika lamunanku terbuyar, ada seorang perempuan yang berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangannya. Ini siang hari, dan tidak mungkin kalau perempuan itu setan. Wajahnya terlihat sangat cemas, seperti sedang mempunyai masalah besar. Aku kurangi kecepatan mobil dan berhenti tepat di depan wanita itu. Rambutnya pendek, mengenakan kuku bundar, sepatu berwarna biru, kaos oblong warna biru, dan celana jeans. "Mas, aku ikut dong sampai keluar tol. Aku diturunin suamiku. Dia marah-marah gak jelas. Tolongin aku ya, please," dia memohon. "Oh, iya mbak,
silakan naik. Aku membukakan pintu mobil. Dia duduk di sampingku. Aroma parfumnya sangat wangi memenuhi ruangan mobil. Mobilku kembali melaju dengan kecepatan stabil, melewati beberapa mobil di depanku. Wanita itu diam saja. Sepertinya dia masih kesal pada suaminya. Mbak emang asalnya dari mana? Tanyaku mencairkan suasana. Aku dari Jakarta, Mas. Tadinya aku dan suami mau liburan ke Bandung. Dia malah marah-marah gak jelas. Cuman gara-gara aku chatan sama teman kantorku. Dia cemburuan banget orangnya. Oh gitu, Mbak. Mbak udah coba telepon dia buat minta maaf. Siapa tahu suami Mbak mau jemput lagi. Ujarku sambil terus fokus ke jalan. Sudah, Mas, tapi gak diangkat. Oh iya, Mas sendiri mau kemana? Tanyanya. Aku gak kemana-mana, Mbak. Tadi aku habis bersihin bekas kencingnya temanku di pinggiran jalan tol Cipularang. Rajin banget, Mas. Ya, teman saya udah meninggal. Kami mengalami kejadian aneh di teror setan. Mungkin gara-gara teman saya kencing sembarangan. Wah, masa sih, Mas? Serem juga ya, katanya. Iya, Mbak. Harus hati-hati, jangan mengotori tempat sembarangan. Dari kejauhan, aku melihat sebuah mobil sedan terbalik di pinggiran jalan. Wanita di sampingku terkejut melihat kejadian itu. Mas, astaga, itu mobil suami saya. Aku mempercepat laju mobil dan mendekat ke mobil sedan yang terbalik itu. Segera, wanita di sampingku turun dari mobil sambil menangis. Polisi berdatangan memasang polis line. Terdengar suara sirine ambulan mendekat. Seorang lelaki dikeluarkan dari dalam mobil. Ada bercak darah di keningnya. Tubuhnya lunglai. Aku tak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Setelah menyaksikannya beberapa menit, aku disuruh melanjutkan perjalanan oleh salah seorang polisi karena dikhawatirkan terjadi kemacetan. Segera, aku nyalakan kembali mesin mobilku dan melaju perlahan meninggalkan lokasi kecelakaan. Dan cerita tentang Kuala Tol Cipularang pun selesai.